kita yakin kalau misalkan panel surya diimplementasi di Indonesia bakalan jalan gitu Pak. Karena sebenarnya kita melihat dua permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama krisis energi, dua adanya permasalahan limbah sama plastik yang belum terselesaikan lah dari zaman dulu gitu. Idenya itu bagus, tentunya ya punya kompetitor. Cuma kalau dari segi inovasi kayak prospek ke depan itu mungkin punya kami itu jauh lebih bagus nilai oleh juri-jurinya. Oke, balik lagi bersama gue Andika Restuputra di Energy Bar Podcast. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang menarik nih. Mereka ini masih muda tapi udah jadi inovator. Nah, pengen tahu topiknya apa? Nah, topiknya itu namanya parasol. Nah, untuk lebih jauhnya kita bisa saksiin podcast kali ini, makanya jangan kemana-mana, tetap di Energy Bar Podcast. Nah, kalian pengen tahu kan parasol itu apa? Parasol itu Printable Alternative Solar Roll. Nah, yang akan menerangkan tentang parasol adalah inovator-inovatornya sendiri. Nah, makanya boleh diperkenalkan mulai dari Mas. Oke, kenalin Sobat Surya, aku Yosep Dimas, panggilannya Yosep. Aku salah satu mahasiswa jurusan Teknik Bioproses di Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia, angkatan 2020. Oke, boleh dilanjut dengan mbak-mbaknya yang cantik-cantik. Halo Sobat Surya, perkenalkan nama aku Afra. Aku merupakan mahasiswa semester akhir di jurusan Teknik Kimia Universitas Indonesia. Dan di sini aku juga bareng sama teman aku. Aku Tiffany, sama juga dengan Afra dari Teknik Kimia UI. Oke. Nah, ini menarik banget nih Mas sama mbak-mbak ya di sini. Nah, sebenarnya boleh diceritain sedikit nggak sih sejarahnya parasol tuh apa, ceritanya tuh kayak gimana? Boleh nggak sih di-spill sedikit dulu di awal? Mungkin aku cerita dari latar belakang ide parasol dulu kali ya, biar ceritanya lebih enak gitu. Jadi latar belakang ide parasol ini adalah muncul ketika adanya permasalahan di panel surya konvensional yang sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kakak tahu, panel surya konvensional sekarang itu kan membutuhkan lahan yang besar, harganya mahal, instalasinya rumit, dan akhirnya kita berangkat dari situ berdiskusi, melakukan riset, akhirnya muncullah ide parasol, yaitu Printable Alternative Solar Roll sebagai panel surya yang lebih fleksibel, ramah lingkungan juga, harganya lebih terjangkau, dan ya itu sih Kak, untuk mengatasi 3 permasalahan utama tersebut sebenarnya ide parasol ini. Oke. Sebenarnya parasol ini kan bisa terkenal itu salah satunya karena kalian kalau nggak salah ikut ESG Symposium 2022. Itu ESG Symposium 2022 tuh perlombaan apa sih dan di mana? Jadi lomba itu diselenggarakan oleh perusahaan namanya SCG, Siam Cement Group gitu. Jadi itu diadain oleh company tersebut di Thailand. Dan kita merupakan salah satu perwakilan dari Indonesia yang lolos untuk mewakili Indonesia juga untuk ikut perlombaan tersebut gitu. Wih, keren banget. Emang dari berapa, kalau boleh tahu berapa sih yang masukin dari Indonesia tuh, ada berapa banyak tim? 230 tim sih Kak. Iya, dan itu rata-rata tuh yang join tuh boleh siapa aja. Jadi umurnya boleh yang muda, boleh yang ada juga yang saingan kita udah S2 dan segala macam. Jadi ya udah. Iya, kita sebenarnya awal mulai ikut lomba itu ya karena modal nekat aja, pengen coba. Tapi keren sih. Jadi hati-hati nih buat milenial sama baby boomers, jangan kalah nih sama Gen Z nih. Udah jadi inovator loh. Oke, menarik. Nah, di ESG Symposium itu kira-kira mereka itu apakah menentukan materinya? Apakah sebenarnya itu bebas aja dari peserta-pesertanya mau ngasih apa sih mau present apa sih di kontes itu? Sebenarnya kalau misalkan untuk idenya sendiri, mereka ada sektornya tersendiri sih Kak. Mereka pengennya yang sustainability gitu, ramah lingkungan. Jadi ya ide-ide yang disubmit oleh partisipan-partisipan lainnya juga ke arah renewable energy. Terus ada juga yang pokoknya bikinnya udah keren-keren. Ada juga yang startup udah ikutan dan segala macam. Oh gitu. Nah, iya. Berarti startup juga ada yang masuk situ juga? Udah ada judi juga. Oh gitu. Iya, karena itu syaratnya bukan mahasiswa, malah lebih ke arah masyarakat yang umurnya kurang dari 30 tahun. Jadi bahkan startup kan biasanya kan mungkin 20-an lebih. Maksudnya mungkin dia sudah lulus kuliah tapi membangun startup gitu kan ya. Jadi bahkan startup itu udah pada daftar banyak dan kami melihatnya kayak wah
gila, cukup insecure karena melihatnya saingannya justru startup yang seperti ini gitu, yang bahkan udah punya kantor sendiri lah, udah punya perusahaan produksinya sendiri gitu. Tapi ya udah gitu kan, namanya tadi modal nekat ya, kita nggak tahu lah ya masa depan nanti bakal bilangnya gimana gitu, hasilnya gimana, kita akan coba aja lah gitu. Tapi akhirnya kalian kan tetap jalan nih dengan banyak pertimbangan ya tentunya. Berarti kan mau buat Parasol pasti butuh modal dan lain-lain. Nah kira-kira yang support kalian siapa aja sih? Kita pengen tahu. Kalau yang support sih biasanya justru paling deket, yang support kita adalah teman-teman kita. Karena teman-teman kita kan yang selalu teman seperjuangan gitu, yang sering namanya kuliah ya, ketimpa tugas bareng-bareng, dan ketika mereka melihat kita berani coba lomba yang bahkan bersaing dengan negara-negara lain, mereka tuh kayak amazed, dan entah kenapa di kultur kuliah juga kali, kultur kampus kami malah lebih ke support gitu. Bener-bener waktu itu kita butuh namanya voting dan itu dari sosial media, dan mereka tuh banyak banget yang repost dan banyak likes gitu. Itu salah satunya mungkin kalau dari aku gitu, dari aku ngerasa supportnya dari teman-teman. Oke. Nah, terus yang memotivasi kalian untuk fokus ngambil tema Parasol ini apa dari sekian banyak tema renewable energy gitu ya? Mungkin tadi udah disebutkan beberapa faktor yang buat kalian milih hal itu, tapi kira-kira yang memotivasi kalian hal lain tuh apa sih? Ada nggak sih? Mungkin karena kami dari dulu, dari pas maba, mahasiswa baru itu emang kalau ikut lomba memang fokusannya ke renewable energy seperti itu. Karena mungkin dari bawaan jurusan kami juga, teknik kimia, dari segi kultural apa segala macam, kami itu banyak diajarkan terkait dengan topik renewable energy. Ini di luar kelas ya, maksudnya kayak dari kegiatan organisasi apa segala macam. Karena memang cukup booming ya saat itu. Nah kami itu sebenarnya udah mengikuti cukup banyak perlombaan sebelum ESG Symposium. Nah saja bahwa ide ini itu yang agak berbeda, dan itu banyaklah pengembangannya terus berkembang segala macam, sehingga akhirnya kita menemukan satu ide Parasol ini yang kami rasa ini idenya bagus nih, pantas nih untuk dilombakan ke lomba yang skala internasional seperti ESG seperti itu. Oke, nah boleh nggak sih diterangin sedikit kira-kira proses pembentukan ide yang menurut kalian kreatif ini? Apakah ada kejadian-kejadian yang mendukung akhirnya kalian punya ya udah kita buat ide ini aja nih gitu? Kan tadi sempat di-mention bahwa ini adalah satu ide yang berbeda dibandingkan kontes-kontes kalian yang lain gitu. Nah, ada nggak sih yang ngebentuk ide ini menjadi suatu yang menurut kalian emang ini kreatif gitu? Kalau proses pembuatan ide gini, waktu itu kita tuh kalau bikin ide ya, namanya ide dari nol banget, dari scratch, kita tuh selalu mencari yang namanya inspirasi. Nah, inspirasinya tuh dari nggak yang benar-benar secara kaku banget, malah kita inspirasinya banyak banget ya, sosial media, bahkan salah satunya YouTube yang paling sering kami cari malah gitu. Tapi maksudnya dari situ malah muncullah ide, ini loh yang perlu dilakukan untuk menanggapi masalah-masalah ini gitu. Nah dari situ kita brainstorming dan cari mana emang berkaitan sama sektor yang kita suka, mana yang emang menjawab masalahnya, mana yang emang visible untuk diimplementasikan gitu. Nah waktu itu kami entah kenapa suka banget yang namanya solar, seperti yang tadi dikasih tahu sama Tiffany gitu. Nah ketika itulah kita menyadari bahwa ada kekurangan dari solar sekarang gitu. Nah waktu itu fokusannya adalah memang mencarinya idenya berupa produk, makanya mencarinya biudah kita bikin aja lah solar panel yang tapi versi yang lebih inovatif, yang lebih menjawab permasalahannya itu gitu. Ya, dan mungkin kenapa panel surya ya karena ya kita tahu sendiri kalau di Indonesia kan intensitas mataharinya cukup tinggi ya, jadinya ya kita kita yakin kalau misalkan panel surya diimplementasi di Indonesia bakalan jalan gitu Pak. Dan mengapa kayak produk kita ini unik dan kita yakin gitu? Karena sebenarnya kita melihat dua permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama krisis energi, dan pemerintah kan kemarin udah punya target-target tersendiri ya untuk mencapai renewable energy gitu. Terus yang kedua adanya permasalahan limbah sampah plastik yang belum terselesaikan lah dari zaman dulu gitu. Jadinya kenapa kita yakin membawa ide ini? Gimana kalau misalkan kita combine nih? Jadi kita manfaatin limbah sampah plastik yang udah ada, terus habis itu kita hasilin energi gitu. Jadi kayak menurut kita, ini solusi yang combo banget nih gitu. Jadi kayak bisa mengatasi dua permasalahan sekaligus gitu Pak. Oke. Berarti sebenarnya kalau boleh tahu nih,
untuk ide parasol sendiri kan itu printable alternatif solar roll. Yang dibilang alternatif ini dari apanya nih? Apakah dari waste managementnya atau dari energinya itu alternatif gitu loh? Ya, kalau printable alternatif solar sebenarnya gini, waktu itu kita tampilkan. Yang paling penting adalah sebenarnya bendanya adalah solar roll. Nah, kalau solar panel kan kita melihatnya, suatu panel yang bisa menangkap energi solar, gitu kan, bisa memproduksi listrik. Nah, kalau solar roll itu adalah suatu roll yang bisa menangkap energi solar untuk menghasilkan listrik gitu. Konsepnya sama, cuman kita ganti namanya solar roll gitu. Cuman printable alternatif adalah sebenarnya printable itu kayak sistem produksinya itu menggunakan namanya screen printing gitu. Dan alternatif itu yang tadi ditanya kakak adalah jatuhnya kayak ini tuh jadi solusi solar yang menjadi alternatif gitu. Tapi bukan menjadi pengganti solar panel banget, karena kita melihat ya of course solar panel yang sekarang emang udah maju dan maksudnya perlu dikembangkan gitu. Dan tapi solar roll ini adalah emang jatuhnya untuk menghasilkan energi solar yang alternatif, yang mungkin menjawab produksi listriknya itu yang enggak sebesar yang solar panel sekarang gitu. Tapi lebih ramah lingkungan karena dia memanfaatkan plastik. Oke. Boleh nggak diterangin gimana sih cara parasol ini bekerja? Kalau cara kerja ini sebenarnya secara sederhana aja kali ya. Kalau solar panel kan kita melihatnya di dalamnya ada namanya silikon. Nah, itu dia ketika menangkap energi solar bisa menghasilkan elektron dan lalu disebarlah di kabel penghantar, kabel untuk inverter dan menghasilkan listrik gitu. Lumayan sama persis sama solar roll ini, sama parasol ini. Parasol ini di dalamnya namanya perovskite. Perovskite itu kayak molekul itu yang bisa menangkap sinar energi foton, energi cahaya matahari, lalu bisa menghasilkan elektron, dan elektron itu dihantarkan ke inverter menghasilkan listrik. Sebenarnya mirip banget, cuman bedanya emang kalau perovskite tadi emang bisa diaplikasikan untuk screen printing, yaitu untuk plastik roll tadi. Tapi kalau silikon yang energi panel surya yang biasa, yang konvensional, itu nggak bisa diaplikasikan di solar roll gitu. Oh gitu, oke. Nah, kira-kira dari si parasol ini kira-kira pengen tahu dong kira-kira kelebihannya dan kekurangannya dibanding panel surya yang mungkin orang-orang biasa pakai di rumah atau mungkin di pabrik ya. Apa sih kira-kira kelebihan dan kekurangannya? Kalau misalkan kelebihannya mungkin dari segi fleksibilitas ya Kak. Karena kan kita bentuknya mungkin kalau sobat surya belum tahu kayak parasol tuh bentuknya kayak gimana sih? Itu tuh kayak misalkan kertas kado nih digulung-gulung. Tapi dia tuh bisa menghasilkan listrik gitu gampangnya. Jadi dari situ kita kayak ini tuh benar-benar fleksibel di mana aja gitu. Dan target market kita kan emang daerah-daerah yang emang susah buat mengakses energi listrik kan Kak. Jadi kita pengen pasang di sana gitu. Jadi mungkin itu salah satu kelebihannya. Dan untuk kekurangannya sendiri mungkin kalau misalkan untuk efisiensi ya Kak, dibandingkan dengan panel surya konvensional, karena mungkin kita pakai dari limbah plastik, ini juga masih diuji sih Kak sebenarnya dari segi efisiensi dan kualitas dari produknya sendiri biar bisa mampu bersaing dengan panel surya konvensional pada umumnya gitu. Oke. Berarti dengan adanya parasol ini kayak kan permasalahan kalau kita ngomong pada panel surya konvensional yang biasa dipasang di atap-atap gitu kan, itu dari segi lokasi penempatan ya. Kayak misalkan kita ngomong kan gedung gitu ya. Di gedung otomatis kita cuma bisa naruh di bagian atas doang. Sedangkan kayak di bagian kaca atau di samping itu mereka nggak bisa production. Sedangkan needs dari gedung itu sendiri, pemakaian AC, pemakaian apa itu pasti lebih. Jadi productionnya memang gede dari si panelnya, tapi tidak bisa memenuhi kapasitas kebutuhan gedung itu. Nah, dengan adanya parasol ini kira-kira menurut kalian nih, mungkin gak sih kayak mereka nanti ditempelin di kaca, jadi kan kaca tuh kan luas tuh areanya. Nah, itu bisa nge-production dan suatu saat nanti bisa nge-support kegiatan mungkin di office itu atau di gedung itu secara 100% tanpa ada dukungan mungkin listrik lain gitu. Mungkin nggak sampai ke tahap itu gitu suatu saat nanti. Itu mungkin banget sih Kak sejujurnya. Karena memang kelebihan dari parasol kami itu, dia itu juga karakteristiknya itu semi transparan. Nah, jadi dia itu beda dengan panel surya biasa. Panel surya biasa itu kan dia nggak semi transparan gitu ya. Kalau punya kami itu semi transparan, otomatis dia itu juga bisa dipasang di gedung-gedung karena misalnya di jendela, di kaca gitu itu juga bisa karena cahaya matahari tetap bisa masuk ke dalam seperti itu.
Dan dia itu juga dari segi cara instalasinya itu lebih sederhana karena kita itu kan bisa bentuknya di roll gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dipasang itu kayak mirip kayak ditempel, dan dia itu karena tipis juga otomatis lebih ringan dibandingkan dengan panel surya biasa. Kelebihannya di sana. Waktu itu sebenarnya kami udah membuat rancangan secara 3D-nya sih. Kalau ketika diaplikasikan di salah satunya di mana? Di jendela ya waktu itu, sama ada di apa namanya? Kalau yang di luar Kanopi ya. Nah, karena kan jendela ataupun kanopi biasanya pengennya tembus pandang ya, nggak kayak tembok gitu kan ya. Jadi kayak mereka pengennya tembus pandang tapi tetap bisa menghasilkan listrik gitu. Mungkin kalau mau dikasih contoh gambarannya gitu, waktu itu udah dibikin. Iya, mungkin aku bisa kasih lihat kali ya foto kira-kira kayak gimana. Oke, mungkin nanti kalau buat teman-teman Sobat Surya yang mau lihat gambarnya, kita bisa lihat di atas ini atau di mana, gue nggak tahu nih akan ditempatkan ya. Ini nih tonton kalau Iya. semoga kelihatan ya. Oke, nanti kita tampilin Iya, pokoknya boleh, untuk boleh. di ini biar lebih jelas. Gue pun belum lihat sebenarnya gitu. Nanti kita lihat lagi. Oke. Nah, sebenarnya si parasol ini tuh waktu kalian bawain di ESG Symposium, komentar para jurinya apa sih? Kan kalian menang nih, terus apa penilaian juri itu sampai kalian bisa menang? Sangat inovatif sih bisa dibilang. Karena kalau dibandingkan dengan kompetitor kami di saat itu, idenya itu bagus tentunya ya punya kompetitor. Cuma kalau dari segi inovasi kayak prospek ke depan itu mungkin punya kami itu jauh lebih bagus dinilai oleh juri-jurinya seperti itu. Dan mungkin dari segi market juga benar-benar available ya, bisa dibilang di daerah ASEAN di sini. Dan dari komentar para jurinya, aku jadi ngerasa yakin gitu sih Kak. Oh ternyata ide ini bagus loh. Soalnya tadinya sebelum ikut lomba kan kita kan anak-anak insecure ya, anak-anak Gen Z ini kan mentalnya. bukan gue yang bilang loh ya. Jadi ya kayak gitu sih Kak. Nanti pas juri-juri ngomong ini bagus, positif dan segala macam. Jadi aku ngerasa sama teman-teman aku juga, oh ini ternyata diterima loh, oh ini diakuin loh sama mereka, sama expert gitu. Jadi mendapat validasi dari orang-orang yang benar-benar emang bidang di sana gitu Kak. Oke. Nih, kan kalian udah bilang dapat pengakuan, terus produk ini juga kedepannya punya potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap lingkungan kayak gitu. Nah, abis ini nih kalian mau ngapain nih? Mau tetap diperjuangkan produk ini, dan bila memang mau diperjuangkan tuh apa sih langkah-langkah yang emang kalian lagi jalankan sekarang? Kami merasa gini, takutnya kalau misalnya nanti hasilnya masih kurang dan sebagainya, takutnya malah patennya kayak sayang gitu loh. Inovatif terus juga murah juga gitu, bahkan fleksibel. Jadi kayak energi surya itu bisa diterapkan di Indonesia tuh lebih luas lagi, bahkan masyarakat yang dari menengah ke bawah juga bisa merasakannya gitu. Mungkin sering insecure, terus kepikiran, terus nggak bisa compete lah sama orang yang lebih expert di bidangnya gitu.